Perkenalkan, saya Mindri Tusi dengan NIM 24101176 dari program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ijansat. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dua video. Yang pertama, hak dan kewajiban siswa-siswi serta pengaruh penggunaan media sosial di zaman digitalisasi sekarang. Dan yang kedua, manajemen diri di media sosial untuk kesehatan mental Gen Z dalam konten Mindful SD untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Semoga bermanfaat. Jadi teman-teman semua, materi yang pertama adalah hak dan kewajiban siswa-siswi serta pengaruh penggunaan media sosial di zaman digitalisasi sekarang. Teman-teman semua mungkin bertanya, apa sih hubungan hak dan kewajiban siswa-siswi dengan penggunaan media sosial di era digitalisasi? Jadi, hak dan kewajiban siswa-siswi memiliki hubungan yang sangat erat dengan penggunaan media sosial. Hak siswa memberikan ruang untuk belajar, berpendapat, berkembang, dan merasa aman. Sedangkan kewajiban siswa memastikan bahwa media sosial digunakan dengan sopan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Di era digitalisasi, media sosial membawa pengaruh besar, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, siswa harus mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban saat beraktivitas di ruang digital, agar media sosial menjadi sarana yang bermanfaat, bukan justru menimbulkan masalah. Berikut adalah 5 poin penting yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, apa saja hak dan kewajiban siswa-siswi dalam lingkungan sekolah? Yang kedua, bagaimana bentuk penggunaan media sosial di kalangan siswa-siswi pada era digital saat ini? Yang ketiga, apa saja dampak positif dan negatif penggunaan media sosial terhadap kehidupan siswa-siswi? Yang keempat, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban siswa-siswi dengan penggunaan media sosial di era digitalisasi? Dan yang kelima, bagaimana cara siswa-siswi menggunakan media sosial secara bijak sesuai dengan hak dan kewajiban mereka? Sekarang saya akan membahas satu persatu. Poin yang pertama adalah apa saja hak dan kewajiban siswa-siswi dalam lingkungan sekolah. Siswa-siswi berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai kurikulum dan kebutuhan perkembangan mereka. Hak ini berarti siswa berhak memperoleh proses belajar yang terpadu dengan standar kurikulum, metode yang sesuai usia, dan penyesuaian bila diperlukan, misalnya bantuan untuk siswa berkebutuhan khusus. Pendidikan yang layak juga meliputi akses ke guru berkompeten, bahan ajar, dan penilaian yang adil. Yang kedua, siswa berhak menerima bimbingan dan perhatian dari guru dalam pembelajaran karakter, pengembangan diri, dan pengembangan diri. Guru tidak hanya menyampaikan materi akademik, tetapi juga memberikan arahan perkembangan karakter, konseling akademik, dan dukungan agar siswa menemukan minat bakatnya. Yang ketiga, siswa berhak mendapatkan perlakuan adil tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun. Semua siswa berhak mendapatkan perlakuan setara dalam akses pendidikan, kesempatan berpartisipasi, dan penilaian. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, status ekonomi, atau kemampuan tidak diperbolehkan. Yang keempat, siswa-siswi berhak menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, atau ruang kelas. Fasilitas adalah sumber belajar yang mendukung. Hak ini termasuk akses yang wajar dan aman ke ruang-ruang belajar serta alat atau prasarana yang disediakan. Yang kelima, siswa-siswi berhak menyampaikan pendapat selama tetap mematuhi aturan sekolah. Siswa boleh menggunakan ide, kritik, atau aspirasi pada forum yang sesuai, seperti kelas, OSIS, musyawarah, namun tetap menghormati tata tertib dan etika. Dan yang keenam adalah siswa-siswi berhak mendapatkan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, ketika berada di lingkungan sekolah. Sekolah wajib menyediakan lingkungan bebas kekerasan, intimidasi, dan kondisi yang tidak membahayakan kesehatan. Aspek mental mencakup dukungan untuk siswa yang mengalami stres atau masalah sosial. Siswa-siswi juga mempunyai
kewajiban yang harus dipatuhi, seperti yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah dan semua peraturan yang ditetapkan. Tata aturan seperti kehadiran, seragam, tata cara masuk atau keluar, dan disiplin, membantu keteraturan belajar dan keselamatan. Yang kedua, menyelesaikan tugas dan usaha untuk memahami materi. Karena keterlibatan aktif meningkatkan pemahaman dan prestasi akademik seperti aktif menjawab pertanyaan, mengerjakan PR, dan mempertanyakan bila belum paham. Yang ketiga, menghormati guru, staf, dan teman-teman sebagai bagian dari membangun lingkungan yang positif. Sikap hormat memperkuat budaya saling menghargai dan mengurangi konflik, karena hubungan baik memudahkan proses pembelajaran dan kerjasama. Yang keempat, menjaga fasilitas sekolah serta memelihara kebersihan dan ketertiban. Merawat fasilitas sekolah agar bisa dimanfaatkan jangka panjang oleh semua warga sekolah untuk mengurangi biaya perbaikan dan menciptakan ruang belajar yang nyaman, seperti tidak mencoret meja, membuang sampah pada tempatnya, dan ikut kerja bakti. Yang kelima, menjaga nama baik sekolah, baik di lingkungan sekolah maupun di luar, termasuk di media sosial. Perilaku siswa-siswi merefleksikan citra institusi. Oleh karena itu, siswa bertanggung jawab menjaga etika berbicara dan berbuat termasuk secara daring. Karena citra baik sekolah berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kesempatan siswa. Dan yang keenam adalah melaksanakan tugas dan kewajiban akademik seperti mengerjakan PR, proyek, dan mengikuti ujian. Tanggung jawab akademik memastikan proses penilaian berjalan adil sehingga pembelajaran tercapai. Poin yang kedua adalah bagaimana bentuk penggunaan media sosial di kalangan siswa-siswi pada era digital saat ini. Yang pertama, berkomunikasi dengan teman, keluarga, dan komunitas. Media sosial dan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, DM Instagram memudahkan siswa-siswi untuk berkoordinasi tugas, pemberitahuan kegiatan, dan komunikasi secara cepat antar siswa dan guru. Yang kedua, dapat mengakses informasi atau materi belajar, misalnya melalui YouTube, TikTok edukasi, dan Instagram. Karena banyak konten edukasi singkat dan saluran pembelajaran yang dapat membantu memahami topik tertentu. Yang ketiga, menunjukkan identitas diri, seperti mengekspresikan hobi, minat, dan kreativitas. Akun personal atau portfolio digunakan untuk memberikan karya seni, desain, musik, atau prestasi. Yang keempat, mencari hiburan seperti scrolling, menonton konten lucu, atau bermain game online. Media sosial menyediakan konten hiburan yang sudah diakses. Ini dapat menjadi cara istirahat, tetapi bisa juga berisiko menghabiskan waktu. Dan yang kelima, membangun jejaring dengan orang baru atau komunitas tertentu. Platform memungkinkan bergabung dengan kelompok belajar, komunitas minat, atau mentor online. Dan yang keenam, mengikuti tren digital seperti challenge, filter estetik, atau konten viral. Tren mendorong keterlibatan sosial dan kreativitas, namun kadang menimbulkan tekanan untuk ikut demi eksistensi. Poin yang ketiga adalah apa saja dampak positif dan negatif penggunaan media sosial terhadap kehidupan siswa-siswi. Seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu pasti ada dampaknya, baik itu positif maupun negatif. Nah, yang pertama adalah dampak positifnya. Siswa-siswi dapat mengakses informasi lebih cepat, membantu dalam tugas sekolah, dan menambah wawasan. Yang kedua, dapat mengembangkan kreativitas melalui pembuat foto, video, desain, dan konten edukatif. Yang ketiga, dapat mempermudah komunikasi baik dalam kelompok belajar maupun pertemanan. Yang keempat, dapat memotivasi diri melalui konten positif seperti edukasi, produktivitas, atau pengembangan diri. Dan dampak negatifnya adalah seperti yang pertama, gangguan fokus belajar akibat penggunaan berlebihan atau scrolling tanpa henti, sehingga waktu belajar berkurang jika tidak terkendali. Multitasking menurunkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, cyberbullying, komentar negatif, dan tekanan sosial. Serangan verbal atau pelajaran online dapat menimbulkan stres, depresi, dan penurunan prestasi.
Yang ketiga, perbandingan sosial membuat siswa merasa kurang percaya diri atau tidak puas dengan dirinya. Konten yang menampilkan sisi terbaik seseorang mendorong standar tak realistis. Siswa akan merasa minder melihat teman yang sering memposting prestasi dan liburan. Yang keempat, risiko kecanduan mempengaruhi jam tidur dan konsentrasi. Penggunaan berlebihan merusak pola tidur dan kemampuan berkonsentrasi di kelas. Yang kelima, penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat mempengaruhi sikap dan keputusan siswa. Tanpa literasi media, siswa mudah terpengaruh berita palsu yang memicu kepanikan atau tindakan salah. Poin yang keempat adalah bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban siswa-siswi dengan penggunaan media sosial di era digital. Yang pertama, siswa berhak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan pendidikan tetap harus dijaga, termasuk saat menggunakan media sosial. Karena rasa aman di ruang fisik mesti diperluas di ruang digital. Siswa punya hak tidak diganggu untuk direndahkan online. Yang kedua, kewajiban siswa untuk berperilaku sopan, bertanggung jawab, dan menjaga nama baik sekolah berlaku juga di media sosial. Etika offline harus termin online, seperti tata bahasa sopan, tidak menyebar hoaks, dan tidak memprovokasi. Siswa menolak ikut menyebarkan gosip tentang teman di story. Yang ketiga, kebebasan siswa untuk menggunakan media sosial harus diseimbangkan dengan kewajiban untuk tidak menyebarkan informasi bohong, tidak melakukan bullying, dan tidak membuang konten yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Siswa berhak berekspresi bukan lisensi melakukan tindakan merugikan, tanggung jawab sosial diperlukan. Yang keempat, sekolah mengharapkan siswa menerapkan etika digital sehingga hak orang lain tidak dilanggar. Sekolah berperan dalam mendidik literasi digital, etika daring, dan konsekuensi perilaku online. Yang kelima, media sosial menjadi ruang baru bagi siswa untuk melaksanakan hak dan kewajibannya baik sebagai individu, pelajar, maupun anggota masyarakat digital. Aktivitas online mempengaruhi reputasi, hubungan sosial, dan kesempatan seperti beasiswa atau kerja, sehingga penerapan hak dan kewajiban menjadi relevan di dunia digital. Poin yang kelima adalah bagaimana cara siswa-siswi menggunakan media sosial secara bijak sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Yang pertama, menyaring informasi sebelum membagikan sesuatu. Harus mencek kebenaran dan informasi. Yang kedua, menggunakan akun dengan sopan, tidak menghina atau merendahkan orang lain. Pikirkan 3 detik sebelum mengirim komentar, gunakan bahasa yang jelas dan tidak provokatif. Yang ketiga, mengatur waktu penggunaan agar tidak mengganggu belajar, ibadah, atau istirahat. Yang keempat, mengunggah konten positif yang bermanfaat dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima, menjaga privasi seperti tidak membuka data pribadi secara sembarangan. Yang keenam, menghormati karya orang lain, tidak melakukan plagiasi atau mengambil konten tanpa izin. Dan yang ketujuh, menggunakan media sosial untuk hal produktif seperti belajar, mencari inspirasi, atau berbagi pengetahuan. Dan yang kedelapan adalah menghindari konflik digital dengan tidak terpancing debat atau provokasi. Kesimpulannya adalah hak dan kewajiban siswa-siswi harus berjalan seimbang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan mendukung perkembangan diri. Di era digital, media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan siswa yang dapat memberikan manfaat besar seperti akses informasi, kreativitas, dan komunikasi. Namun, penggunaan yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan, cyberbullying, dan gangguan belajar. Karena itu, siswa perlu menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan hak serta kewajibannya agar tetap berkembang secara positif di lingkungan sekolah maupun dunia digital. Jadi teman-teman semua, di era digital ini, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi, tetapi ruang untuk belajar, berkembang, dan menunjukkan versi terbaik dari diri kita. Karena itu,
Mari menjadi generasi yang bijak, cerdas, dan bertanggung jawab dalam setiap klik dan unggahan. Ingatlah bahwa masa depan kita ditentukan oleh pilihan kecil yang kita lakukan hari ini, termasuk cara kita menggunakan media sosial. Jadilah pelajar yang tidak hanya cerdas dalam belajar, tetapi juga bijak dalam bersikap. Semoga materi ini dapat membawa kita menjadi generasi yang lebih kuat, lebih baik, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Materi yang kedua adalah strategi sosial media, manajemen diri untuk kesehatan mental generasi Z dalam pengembangan konten estetik berbasis mindfulness. Manajemen diri di media sosial untuk kesehatan mental Gen Z dengan konten mindful estetik adalah pendekatan yang membantu generasi Z mengatur penggunaan media sosial agar tetap sehat secara mental dengan cara menikmati atau membuat konten yang menarik secara visual sambil tetap sadar penuh terhadap perasaan, emosi, dan dampak konten terhadap diri sendiri yang bertujuan agar menjadikan media sosial sebagai alat yang mendukung kesejahteraan mental, bukan sumber stres atau perbandingan negatif. Jadi teman-teman semua, berikut adalah 5 poin penting yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, pola penggunaan media sosial generasi Z. Yang kedua, konsep manajemen diri di media sosial. Yang ketiga, mindfulness dan kesehatan mental. Yang keempat, pengembangan konten estetik berbasis mindfulness. Dan yang kelima, strategi praktis untuk generasi Z. Kita akan membahas satu persatu. Poin yang pertama adalah pola penggunaan media sosial generasi Z. Seperti yang kita ketahui, generasi Z adalah kelompok yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012 dan dikenal sebagai digital native. Karena sejak kecil sudah terbiasa dengan teknologi digital, media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Nah, seberapa sering dan bagaimana Gen Z menggunakan media sosial? Penelitian menunjukkan bahwa Gen Z menghabiskan rata-rata 3-5 jam per hari di media sosial. Aktivitas yang umum dilakukan seperti scroll feed tanpa tujuan spesifik atau hiburan atau informasi terbaru, menonton video pendek di TikTok atau Instagram Reels, membuat dan mengunggah konten sendiri termasuk foto, video, atau story, dan berinteraksi melalui komentar, like, messenger, atau ikut komunitas online. Generasi Z cenderung menggunakan beberapa platform sekaligus, seperti Instagram untuk foto estetik, TikTok untuk video kreatif, YouTube untuk edukasi atau hiburan panjang, dan Twitter untuk informasi terkini. Dan yang kedua, jenis konten yang paling banyak dikonsumsi, seperti video pendek, foto estetik, meme atau konten humor, dan konten edukatif atau self-improvement seperti tips belajar, kesehatan mental, manajemen waktu, dan produktivitas. Dan yang ketiga adalah dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental. Seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu itu pasti ada dampaknya, baik itu dampak positif dan dampak negatif. Media sosial memiliki dampak ganda. Dampak positifnya seperti untuk memberikan inspirasi, hiburan, pengetahuan, dan memperluas koneksi sosial. Tetapi juga dampak negatif dapat menyebabkan stres, kecemasan, perbandingan sosial, kurang tidur, dan overthinking. Poin yang kedua adalah konsep manajemen diri di media sosial. Apa itu manajemen diri dalam konteks digital? Manajemen diri adalah kemampuan mengontrol perilaku, waktu, dan integritas agar penggunaan media sosial tidak mengganggu kesehatan mental. Tanpa manajemen diri, media sosial bisa menjadi sumber stres dan kecemasan. Yang kedua adalah cara mengontrol waktu, jenis konten, dan interaksi. Waktu penggunaan menetapkan batas harian, misalnya 1-2 jam per hari untuk media sosial. Jenis konten seperti fokus pada konten yang menyenangkan, edukatif, dan inspiratif, serta menghindari konten negatif. Yang ketiga, interaksi, mengurangi komunikasi atau komentar yang toksik, menggunakan fitur mute atau unfollow untuk akun yang memicu stres. Yang ketiga, strategi mengurangi stres, kecemasan, atau FOMO. Menonaktifkan notifikasi untuk mengurangi gangguan, lakukan digital detox secara berkala, misalnya 1 hari tanpa media sosial, fokus pada konten yang membangun dan menginspirasi.
Poin yang ketiga adalah mindfulness dan kesehatan mental. Nah, apa itu mindfulness dan bagaimana menerapkannya di media sosial? Mindfulness adalah kesadaran penuh terhadap momen saat ini tanpa menghakimi, termasuk kesadaran akan pikiran, emosi, dan lingkungan. Mindfulness membantu seseorang tetap tenang, fokus, dan mampu mengelola emosi. Penerapan mindfulness di media sosial seperti menyadari perasaan saat scroll feed, apakah merasa tenang, iri, cemas, atau tidak nyaman, menahan reaksi impulsif seperti langsung mengomentari atau menekan diri dengan orang lain, memilih konten secara sadar dan fokus pada pengalaman positif. Hubungan mindfulness dengan pilihan emosi, stres, dan kecemasan. Mindfulness membuat pengguna seperti lebih mampu mengelola stres dan kecemasan akibat perbandingan sosial, tidak mudah terbawa emosi negatif, dan meningkatkan kontrol diri dan refleksi diri. Poin yang keempat adalah pengembangan konten estetik berbasis mindfulness. Konten estetik yang mindful tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Yang pertama, karakteristik konteks estetik yang menyenangkan dan inspiratif, seperti warna lembut atau harmonis, tampilan rapi estetik, simetris atau minimalis, pesan positif, motivasi atau refleksi diri. Yang kedua, cara membuat atau memilih konten yang mendukung kesehatan mental seperti pilihan konten dengan visual menyenangkan seperti pemandangan alam atau desain interior. Dan fokus pada pesan memberikan edukasi, inspirasi, atau motivasi. Dan yang ketiga, praktik mindful saat membuat atau menikmati konten seperti menikmati setiap detail konten dengan kesadaran penuh, tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan merefleksikan perasaan pribadi saat melihat konten. Poin yang terakhir adalah strategi praktis untuk Gen Z. Yang pertama, tips dan langkah konkret menerapkan manajemen diri seperti tetapkan batas waktu penggunaan media sosial harian, pilih konten yang positif, edukatif, dan menyenangkan, lakukan refleksi diri sebelum dan sesudah menggunakan media sosial, gunakan fitur mute atau unfollow untuk akun yang menimbulkan stres atau perasaan negatif. Yang kedua, strategi memadukan estetik dan mindfulness, seperti membuat konten yang indah dan menyenangkan dengan pesan positif, dan menikmati konten orang lain dengan kesadaran penuh, fokus pada inspirasi, bukan perbandingan. Kesimpulan dari materi ini adalah strategi manajemen diri di media sosial bagi generasi Z sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Dengan menerapkan mindfulness, Gen Z dapat lebih sadar akan perasaan dan emosi mereka saat online, mengurangi stres dan kecemasan. Pengembangan konten estetik berbasis mindfulness tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga membantu menciptakan pengalaman digital yang positif dan menyenangkan secara keseluruhan. Kombinasi manajemen diri, kesadaran penuh, dan konten yang inspiratif membuat media sosial menjadi alat yang mendukung kesejahteraan mental, bukan sumber tekanan atau perbandingan negatif. Jadi teman-teman semua, jangan biarkan dunia digital membebani pikiranmu dengan mindfulness dan pemilihan konten yang tepat. Media sosial bisa menjadi teman yang menyenangkan, memberikan inspirasi, dan memperkuat kesehatan mental.